Dawu mardhakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan bersedekah. Kita-kita yang sakit ini jalan ke orang-orang yang sakit juga, tapi tidak bisa beli obat. Begitu kita kasih dia, hati kita jadi nyes. Ya Allah, kita sakit tapi kita masih dapat buat beli obat. Ini ada yang sakit nggak bisa beli obat. Saya sakit masih bisa dipapah sama anak dan istri. Ini dia sakit tergeletak di tempat tidur, nggak ada keluarganya. Akhirnya apa? Akhirnya kita udah seneng duluan. Kita miskin, kata Rasulullah, keluar. Cari yang lebih miskin daripada kalian. Beri makan tuh yang lebih miskin daripada kalian. Begitu kita keluar nih ngasih makanan yang kita simpen buat ntar malam. Tapi karena ntar malam masih jauh. Kita bismillah, kita cari siapa yang belum bisa makan di pagi ini. Begitu kita kasih, apa kata dia? Makasih ya Pak Haji, makasih. Jangan Pak Haji, saya masih miskin. Oh makasih Pak miskin. Makasih Pak, Bapak udah ngasih saya makan, anak-anak saya dari semalam belum makan. Subhanallah, saya miskin tapi semalam saya makan. Saya miskin tapi semalam saya kenyang. Ada orang-orang yang dari semalam belum makan. Maafin saya ya Allah. Kenapa saya harus khawatir dengan rezeki siang dan malam, sedangkan saya tidak bersyukur di rezeki yang semalam. Wah, luar biasa. Orang-orang yang gajiannya kurang dan kurang. Selama dia mikirin yang kurang, dia tidak akan pernah merasa cukup. Tapi ketika dia kemudian bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gaji saya kurang. Tapi kalau mikirin kurang melulu malah, nggak bakalan bisa saya sedekah. Bismillah ya Allah, gaji saya 1 juta. Saya ambil nih 100 ribu. Saya mau sedekah kepada hamba-hambamu yang lain. Yang barangkali bukan cuma nggak punya gaji, tapi nggak punya pekerjaan. Rob, izinkan saya bertahan dengan duit 900 ribu ini. Selesai. Hiduplah kemudian yang prihatin. 5 anak, tadinya 5 potong ikan. Kompromi sama keluarga. Sudahlah, kita yang makan 1 potong saja. 1 potong ini kita bagi 5. Kita kalau perlu jangan makan mie 5 bungkus. Tapi makan mie 1 bungkus ber-5. Supaya 4 bungkus kita bisa sodakohkan. Seperti itu. Kita biasanya beli bensin full tank. Untuk 10 hari. Barangkali untuk 3 hari. Sudahlah, isi bensin hanya untuk 1 hari. Jatah yang 2 harinya, biar urusan Allah, kita sedekahkan, luar biasa. Kalau kita mau berpikir buat bersedekah, niscaya kita benar-benar bisa bersedekah. Ada orang di Jawa ya, nih saya ngucapin salam buat teman-teman Bani Adam Boyolali, buat teman-teman wisata hati di seluruh daerah. Barangkali pernah mengingat ada satu kisah, ada seorang tukang pijit di satu masjid di Jawa nih, saking pengennya sedekah, dia hadiahkan itu tikar sama minyaknya, itu buat satu pengembara yang lagi nyari kerjaan. Dipanggil ini si anak muda, sini, kamu tungguin tikar saya, kamu pakai minyak kelapa saya, kamu pijitin orang. Insya Allah seluruh hasil pijitan yang hari ini untuk kamu, tidak saya pungut sewa tikar dan pengganti minyaknya. Ada hamba Allah yang menyedekahkan bakul jamunya. Dia cuma punya satu-satunya bakul jamu sama satu-satu gendongan. Gendongan dengan bakul jamunya ini dia kasih ke orang lain. Supaya orang lain itu bekerja. Luar biasa. Subhanallah. Ada orang yang punya lapak pecel lele. Saking pengennya sedekah, dia punya keluarga. Dia panggil adik iparnya. Apa dia bilang? Tungguin. Tungguin ini lapak saya. Tungguin ini warung pecel lele saya. Hasilnya ambil buat kamu. Allahu Akbar. Allah akan melihat orang-orang kaya yang bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang miskin yang bersedekah. Allah akan melihat orang-orang yang berkecukupan bersedekah. Allah akan lebih melihat lagi orang-orang yang kekurangan yang bersedekah. Allah akan bangga kepada mereka-mereka yang sehat dan mau menjaga sehatnya dengan cara bersedekah. Allah lebih bangga lagi untuk mereka-mereka yang sakit yang mau bersedekah. Allah bangga terhadap mereka-mereka yang tidak punya utang, lalu mau bersedekah. Dan Allah lebih bangga lagi kepada mereka-mereka yang punya utang, tapi juga tetap mau bersedekah. Hayo bangun, bangun. Ingat Allah. Ustadz, hari ini temanya utang. Bagaimana kalau saya udah keterlanjuran sekarang punya utang? Lapor terus sama Allah. Pagi, siang, sore, malam, lapor ke Allah. Sekarang subuh, sebentar lagi duha. Maju, sholat duha. Yang lain 2 rakaat, saudara mentokin 12 rakaat.
Nangis ke Allah. Ya Allah, maafin saya. Udah terlanjur sekarang berhutang. Rob, bukakan saya jalan rizki supaya saya bisa membayar hutang saya. Kemudian jadilah orang yang kangen. Kangen sama apa? Kangen sama sholat lohor. Supaya kita bisa lapor lagi ke Allah. Sebelum azan kita sudah masuk masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Habis sholat sunat tahiyatul masjid, doa. Kalau perlu ambil mic, kita yang azan. Habis azan kita sholat qobliyah. Kita doa berjamaah, ba'diyah. Berdoa lagi. Terus begitu. Insya Allah nggak ada yang terlanjur. Kecuali Allah akan bayarkan itu hutang. Tapi juga jangan jadi orang yang lemah. Ustaz, aneh udah 7 minggu nih duha. Ustaz, aneh udah 7 malam nih tahajud. Ustaz, aneh udah sedekah nih. Tapi mane. Bukan mane, lu sini. Pernah berzina nggak? Iya Ustaz, saya pernah berzina. Berapa kali? Nggak kehitung Ustaz. Udah selesai tuh. Diampuni nama Allah aja udah bagus. Dikasih kesempatan hidup aja udah bagus. Kejar aja dulu bertobat. Ustadz, saya nggak pernah berzina. Oke, kalau nggak pernah berzina, pernah nggak dimarahin sama orang tua? Iya tuh. Saya pernah dimarahin sama orang tua. Baik, minta ampun sama orang tua. Minta maaf sama orang tua. Supaya rezeki kebuka. Pokoknya mah terus ke Allah. Sama seperti nasihat saya kepada diri saya dan kepada orang-orang yang belum berhutang. Jangan berhutang, ke Allah terus. Nah, kalau sudah terlanjur, ya ke Allah aja lagi. Insya Allah, dari punya utang menjadi punya uang, gampang buat Allah mah. Gampang. Tinggal dihapus huruf T-nya. Huruf T-nya dihapus, dari punya utang jadi punya uang. Insya Allah. Ustadz Albar barangkali ada yang mau disampaikan? Iya Ustadz, dari tadi saya ngeliatin di depan ini. Saya ingat minggu lalu Ustadz, saya bilang bahwa saya ingin ngajak istri saya itu bersedekah. Ya semoga ya utang-utang kita juga lunas Ustadz. Malum lah manusia utang juga Ustadz. Subhanallah. Jadi saya ajak istri saya untuk maju ke depan. Kita serahin cincin pernikahan kita. Ya mungkin nilai nggak begitu, tapi nilai historisnya itu Ustadz. Cincin nikah ya? Cincin nikah Ustadz. Oh iya, Ustadz Albar pernah janji. Pernah nanya istrinya. Ya mana sekarang istrinya? Ya, Bunda, mana Bunda? Mana Bunda. istrinya? Ya sini, naik. Sini ke depan. Ah, ini istri Ustadz. Inilah istrinya Ustadz Albar. Ya, sini Bunda. Ya, sini. Istrinya Ustadz Albar ini termasuk istri yang setuju para lelaki poligami. Asal jangan Ustadz Albar katanya. Iya gimana Pok? Ini Ustadz, Bunda buka cincinnya. Ya ini bismillah kita sedekahin untuk Islam, untuk Indonesia, untuk pembibit. Subhanallah. Jamnya sekalian Ustadz. Oh iya, oke. Iya, kapan lagi kita bisa nodong Ustadz Albar kan? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam tangan Ustadz Albar sama cincinnya. Alhamdulillah. Kita doain Ustadz Albar bisa melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Ya, bersama istri dan seluruh orang-orang yang pada sedekah pada hari ini. Amin. Ini hari ini juga nih ada yang sedekah cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Ini cincin kawin yang sudah dipakai selama 42 tahun. Mudah-mudahan Allah betul-betul memberkahi dia punya rezeki sampai ke anak cucunya. Ini juga ada yang menyedekahkan kalung dari pernikahannya dia juga. Semoga lah Allah, ya saya tidak sempat membacakan satu demi satu ini sedekah semuanya. Mohon redonya mudah-mudahan ini saya serahkan kepada PPPA. PPPA ini bukan punya saya tapi punya Indonesia. Biarlah nanti PPPA yang membagikan kemana-mana. Saya pun ada rencana nanti mengundang lembaga-lembaga amil zakat ke forum ini. Ada dompet duafa, ada las al-azhar dan segala macam kita undang. Supaya bisa memilih nih jamaah mau bersedekah kemana. Ya, mudah-mudahan. Yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajatnya orang-orang yang bersedekah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidina amin. Terima kasih buat jamaah yang sudah hadir di sini pengen konseling. Di depan ada Ustadz Aziz, ada Ustadz Hendy, ada Ustadz-Ustadz yang lain dari Wisata Hati, dari Darul Quran, silahkan. Sama saja, konseling dengan saya, dengan mereka pun sama saja. Saya mohon pamit, habis ini langsung ada acara. Buat yang pada pengen foto-foto juga tahan. Foto-foto sendiri aja nih, fotoin TPI. Ya, nggak usah foto saya. Mudah-mudahan barakah. Terima kasih, saya mohon maaf selama ngajar barangkali ada kesombongannya.
Selama mengajar barangkali ada kesombongannya, mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa-dosa saya semua. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kajian kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari berbagai macam hutang dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dengan ibadah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sedekah